Desa Selubuk, salah satu desa di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Memiliki 350 kepala keluarga dan penduduk 1.367 jiwa. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan buruh. Di desa ini banyak ibu rumah tangga bekerja sampingan membantu para suami. Mereka mengolah melinjo menjadi emping. Bahkan profesi ini sudah ditekuni sejak belasan tahun lalu. Demi dapat menunjang produktivitas terhadap potensi yang ada inilah, pemerintah desa Selubuk kemudian mendirikan badan usaha milik desa yang resmi berbadan hukum dan diberi nama BUMDes Lubuk Maju. BUMDes ini dibentuk sejak tahun 2018 lalu dengan penyertaan modal 30 juta rupiah berasal dari dana desa. BUMDes ini didirikan untuk membantu pelaku usaha rumahan khususnya ibu rumah tangga agar bisa lebih produktif dan tentunya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. BUMDes Lubuk Maju menjalin kemitraan dengan ibu rumah tangga yang menjalankan profesi sebagai pengolah buah melinjo untuk membantu pemasaran. Pemasarannya tidak hanya tingkat lokal namun hingga keluar provinsi Bengkulu. Benar saja, kemitraan yang dijalani dapat mendatangkan omset tahun 2019 lalu sebesar 70 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Susanto. Saya selaku Direktur BUMDes Selubuk Maju, Desa Selubuk Maju itu berdiri pada tahun 2018. Itu berdiri dengan modal awalnya itu dari anggaran dana desa. Itu kalau nggak salah itu sekitar 30 juta untuk modal awal kita. Unit usahanya apa ini? Ya, unit usaha pada awalnya itu cuman kita berupa emping melinjo, dan pada tahun 2021 kita mendapat bantuan dari Bank BRI itu berupa bed yowing sampai saat ini. BUMDes Selubuk Maju memiliki potensi yang sangat baik untuk dapat berkembang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya bantuan dari Kementerian Desa pada tahun 2019 lalu, berupa rumah produksi dan 10 unit kios. Rumah produksi ini lantas menjadi sarana pemasaran di desa tetap oleh pengurus BUMDes untuk memasarkan produk emping melinjo milik masyarakat, dan untuk 10 unit kios diserahkan langsung ke masyarakat yang memproduksi emping. Bantuan dari Kementerian Desa itu kita dapat 1 unit rumah produksi dan beberapa kios
Itu kalau nggak salah untuk kios itu kita memiliki 10 unit kios yang itu dari kementerian dan beberapa alat untuk membuat emping. Itu kita bagikan kepada pengrajin emping. Dari unit usaha ini Bang, ada nggak omset yang didapat dari BUMDesnya sendiri? Ya, kalau untuk omset itu ada, cuman itu belum bisa untuk membantu PADES. Cuma bisa untuk operasional BUMDes. Dari keterangan pengurus BUMDes, ada 150 pengrajin emping melinjo yang telah menjalin kemitraan dan diberdayakan dengan BUMDes Selubuk Maju. Namun, seiring berjalannya waktu, kinerja BUMDes menurun. Kondisi ini disebabkan pandemi COVID sehingga mengganggu kinerja pemasaran. Dampaknya banyak yang rugi, bahkan menghentikan produksi emping. Hingga saat ini hanya segelintir pengrajin saja yang masih melanjutkan produksi emping dan mempercayakan pemasaran emping ke pengelola BUMDes. Ya, namanya juga usaha kan, ada yang namanya ya pokoknya termasuk berjalan dengan lancar. Kita omong ya salah, dijual nggak lancar, pokoknya masih berjalan lah sampai dengan saat ini. Meskipun ya ada kendala sendiri, tapi alhamdulillah masih bisa berproduk. Kalau untuk itu salah satu kendala terbesar kalau bagi kami. Karena untuk pemasaran itu sangat-sangat berpengaruh di BUMDes kami. Terus kami juga berpengaruhnya di masalah kita kan di sini kan nggak cukup untuk itu yang namanya bahan baku. Kita sebagian itu kita ada pasokan dari luar. Jadi karena adanya COVID itu juga terkendala. Ibu Leli, udah berapa lama Ibu usaha buat emping ini Bu? Sudah 18 tahun. 18 tahun? Sebelum ada BUMDes Ibu, gimana jualnya tuh? Jualnya jual sendiri. Jual sendiri? Iya. Kalau bermitra dengan BUMDes sudah berapa lama Bu? Dari tahun berapa? 2019. Itu 1, 2, 3, udah 3 tahun. udah 3 tahun ya? Prosesnya gimana Bu? Dari awal menjual sendiri dan sekarang dibantu penjualan oleh BUMDes, ada perubahan nggak Bu? Gimana itu dampaknya Bu pas COVID kemarin Bu? Penjualannya itu kurang lancar. Jadi omset menurun gitu Bu ya? Bisa menurun ya. Oh, gitu. Tapi sekarang sudah mulai Ya, mau bangkit sekarang lagi? sudah normal bangkit lagi sekarang. Harapannya apa Bu? Harapannya ke depannya minta BUMDes ini terus maju lagi ke depannya. Bisa bangkit kembali seperti awal. Biar ekonomi masyarakat di sini kan kembali pulih seperti dulu lagi.
sesuai dengan harapan para mitra BUMDes yang ingin BUMDes ini dapat berkembang dan pulih. Pengelola BUMDes dan pemerintah desa siap berkomitmen membentuk manajemen BUMDes yang lebih baik agar tercapai misi membantu kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Desa Subuk bisa semakin maju, bukan saja sesuai dengan namanya. Ya, kami berharap dengan adanya BUMDes Desa Subuk, masyarakat Desa Subuk bisa menikmati atau merasakan dampak dari BUMDes ini sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintahan Desa Selubuk, yaitu Kepala Desa Selubuk ini, perkenalkan nama saya salah satu kepala desa di Kecamatan Air Mapal, terkhusus untuk di Desa Selubuk. Untuk memperhitungkan ekonomi karena adanya berbagai bantuan atau berdirinya BUMDes Desa Selubuk ini, terkhusus untuk BUMDes Selubuk Maju ini, sangat membantu ekonomi di Desa Selubuk ini secara signifikan. Karena apa? Tulang punggung dari sebuah keluarga itu ya otomatis dari kepala keluarganya sendiri. Nah, di sini kita targetkan untuk ibu-ibunya untuk melakukan pengempingan, terkhusus buat emping melinjo ya, untuk membantu dari tulang punggung dari sebuah keluarga untuk meningkatkan ekonomi, terkhusus UMKM yang ada di Desa Selubuk ini, untuk meningkatkan ekonomi secara mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari masyarakat pemerintahan sendiri. Jadi kita hanya memajukan istilahnya ekonomi, kita bantu istilahnya berbentuk peralatan ya, berhubung di tahun 2018 ya berdirinya BUMDes ini. Nah, untuk membantu ekonomi, untuk pengembangan dari BUMDes sendiri, dan di tahun 2019 kebetulan kita mendapat dukungan dari pihak pemerintahan daerah, provinsi, maka kita mendapatkan berbentuk bantuan, yaitu berbentuk pilot inovasi inkubasi desa pengembangan ekonomi lokal, terkhusus di Selubuk ini, yaitu masalah emping melinjo. Saya kira cuma itu. Untuk BUMDes Desa Selubuk ini sesuai dengan namanya, kita targetkan untuk lebih maju lagi. Karena apa? Untuk pengelolaan emping Desa Selubuk ini memang sangat terdengar, di mana pembuatan emping di sini sudah banyak yang beli di sini ya, terkhusus untuk pengiriman untuk barang ya, sudah bukan hanya di kabupaten, provinsi, mungkin sudah menuju ke luar kota Bengkulu sendiri. Pengelola BUMDes tidak ingin hanya terpaku dengan unit usaha ini saja. Berbagai ide dan inovasi tentu ada di dalam benak para pengelola agar BUMDes dapat berkembang, salah satunya yakni dengan menambah unit usaha. Pengelola berencana ingin menjalin kemitraan dengan pihak Pertamina untuk mendirikan unit usaha di bidang perdagangan LPG. Namun sekali lagi, penambahan unit usaha tentunya membutuhkan penyertaan modal yang tidak sedikit. Melalui dana desa di pemerintahan Desa Selubuk, para pengelola berharap unit usaha ini dapat realisasi di tahun mendatang.
Kalau untuk penambahan kita sudah punya rencana dan sudah kita susun, cuman masih ada kendala tertentu yang belum bisa kita ini kan. Apa kira-kira misalnya? Kami berencana itu untuk membuat agen gas LPG, karena mengingat di desa kita ini belum ada agen gas, jadi nanti kan masyarakat kita bisa belanja ke kita. Lagi pula untuk membuat emping itu kan kita membutuhkan gas untuk memasak emping itu sendiri. Kebutuhan anggaran berapa itu? Itu sudah kita datangi pihak Pertamina, pihak itu sekitar 60 sampai 80. Pemerintah Desa Selubuk juga memiliki persepsi yang sama dengan apa yang menjadi gagasan oleh pengelola BUMDes. Pemerintah desa siap mengupayakan anggaran agar menambah unit usaha demi kemajuan BUMDes, dan tentunya demi mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Tahun kedepannya kita sangat mengupayakan masalah ini karena apa? Terkhusus untuk di tahun sangat disayangkan terkhusus di tahun pertengahan tahun 2019 kita sama-sama mengalami pandemi ya. Jadi mau tidak mau sedikit berpengaruh terhadap UMKM yang berada di desa Selubuk ini. Maka untuk di tahun 2023 untuk kelanjutan tahun-tahun berikutnya mungkin kembali kita kucurkan untuk membantu dari pemberdayaan dari BUMDes Selubuk Maju ini. Namun demikian, pemerintah desa berharap agar pengelola BUMDes dapat serius menjalankan manajemen BUMDes dengan lebih baik, dapat menjadi pendorong utama pergerakan ekonomi desa, menjadi salah satu penopang para pelaku usaha yang ada di desa, dan menjadi prioritas harapan pengembang ekonomi kreatif bagi masyarakat di desa. Pesannya cuma satu, kami di desa biasanya itu sangat kekurangan terhadap manajemen. Ya, di sini memang kita pilih yang terbaik untuk sumber daya manusianya di desa Selubuk ini untuk benar-benar pengelolaan manajemen, keluar masuk debit kreditnya, masalah keuangan itu memang menjadi salah satu kelemahan mungkin bukan hanya di desa Selubuk ini, mungkin seluruh Bengkulu Utara ini, mungkin desa-desa yang lain itu menjadi sebuah kelemahan. Maka di sini kita pentingkan yang pertama berbentuk pelatihan pemberdayaan dari sumber manusianya sendiri. Memang tidak mudah untuk menggapai apa yang menjadi visi dan misi BUMDes, yakni meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan. Maka hal ini perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat desa, dan masyarakat desa itu sendiri. BUMDes maju, ekonomi masyarakat terbantu.
Desa Padang Merbau, salah satu desa di Kecamatan Seluma Selatan. Penduduk desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa Padang Merbau berbatasan sebelah timur dengan Desa Rawasari dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarami. Sedangkan utara berbatasan dengan Desa Padang Genting dan barat berbatasan dengan Kelurahan Rimbo Gedoi. Di Desa Padang Merbau ini berdiri badan usaha milik desa yang dinamai Merbau Raya. BUMDes Merbau Raya berdiri sejak tahun 2015 lalu dan terus berinovasi mengembangkan potensi yang ada di desa. Selama ini BUMDes Merbau Raya menjalankan unit usaha Pertamini dan penyewaan tenda pelaminan dan kursi yang seringkali disewa untuk acara pernikahan dan hajatan lainnya. Namun ke depan, dengan potensi hasil pertanian padi dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes Merbau Raya berencana mengembangkan unit usaha pengadaan perahu nelayan, penggemukan sapi, dan peternakan itik atau bebek petelur, dengan didukung potensi pertanian dan areal persawahan yang luas. Dari beberapa program rencana unit usaha yang dikembangkan, Kepala Desa Padang Merbau Sasyadi akan memprioritaskan terlebih dahulu tentang ternak bebek petelur. Karena menurutnya selain menjadi peluang usaha yang relatif menguntungkan, dengan modal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes saat ini, selain itu pemeliharaan bebek terbilang cukup mudah karena lebih tahan dari penyakit. Meski telur bebek yang dihasilkan tidak sepopuler telur ayam, namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bisnis yang menjanjikan. Selain harga telurnya yang lebih tinggi ketimbang harga telur ayam, kandungan nutrisi dalam telur bebek lebih tinggi, sehingga lebih banyak khasiatnya untuk tubuh. Prospek yang bagus ini disebabkan karena permintaan telur bebek yang semakin tinggi di pasaran, namun belum diimbangi dengan meningkatnya produksi telur bebek di kalangan peternak. Hal inilah yang membuat peluang usaha ternak unggas yang satu ini semakin besar. Beternak bebek relatif lebih mudah dijalankan, salah satunya karena bebek tidak rentan terkena penyakit. Kepala Desa menilai peluang dan prospek untuk bisnis ternak bebek terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis ternak bebek menjadi suatu pilihan bisnis ternak hewan bebek yang menjanjikan, karena peluang untuk bisnis ternak bebek masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan dalam upaya meningkatkan pendapatan BUMDes. Program ini sudah kami rencanakan. Yang pertama ini pengadaan perahu nelayan, yang kedua penggemukan sapi, dan yang ketiga ternak itik.
Sementara itu, Ketua BPD Padang Merbau yang baru dilantik berupaya mensupport kegiatan BUMDes agar ke depan kendala minimnya sumber daya manusia dapat teratasi dengan memperdayakan para sarjana yang baru menyelesaikan pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra Anggara Putra. Di sini saya menjabat sebagai Ketua BPD Desa Padang Merbau. Terkait dengan BUMDes, di sini saya Badan Perusahaan Desa mengharapkan apa yang ada di Desa Padang Merbau ini terkait dengan pada prinsipnya BPD Desa Padang Merbau siap mensupport BUMDes yang ada di Desa Padang Merbau ini. Terkait dengan minimnya SDM yang ada, kami BPD Padang Merbau akan merekrut sarjana-sarjana muda untuk membangun Desa Padang Merbau ini melalui BUMDes bermanfaat untuk masyarakat Desa Padang Merbau.
Thank you.